warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel Nur Catfish Farm Indonesia. Sekarang udah lama nih kita nggak main YouTube. Sekarang kita baru bikin konten lagi hari ini. Kebetulan sekarang udah sore hari, kita baru beres bebenah, baru beres ngangkat kakaban. Daripada kita nganggur, kita berdua mau bikin konten. Nah, kebetulan kemarin pas saya di rumah lagi buka channel kita, lagi buka YouTube kita, ternyata selama kita nggak main YouTube ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di notifikasi kita. Kebetulan karena saking banyaknya, kita juga ngambilnya beberapa dulu, nggak semuanya. Kita akan menjawab secara direct talking aja, secara lisan langsung. Tapi nanti kalau ada kesempatan, para teman-teman subscriber yang udah bertanya di kolom komentar itu bakal kita balas secara tertulis. Nanti kan kita ketik, tapi untuk sekarang kita bahas secara lisan dulu seperti itu. Nah, kebetulan kita udah ambil ini beberapa pertanyaan. Sekali lagi thank you buat teman-teman yang sudah bertanya kepada kita. Kita akan jawab sebisa kita akan jawab semampu kita. Apa yang udah kita rasain dan kita alamin, kita bahas semuanya di sini. Ya pokoknya kita akan berikan jawaban yang terbaik, mudah-mudahan bisa membantu semuanya. Kebetulan pertanyaannya udah ada di handphone Iman nih, udah kita screenshot. Oke, nggak usah basa-basi, kita langsung aja jawab pertanyaan teman-teman. Mulai dari yang nomor 1, Man. Silakan, siapa, Man? Dari mana, Man? Oke, yang pertama dari Kebun Banyu. Oke. Kebun Banyu. Oke, apa tuh? Pertanyaannya adalah pembibitan gimana bosku? Nah, Pembibitan apanya nih? maksudnya mungkin dari pembibitan itu gimana sih? Lancar apa enggak? Lancar apa enggak ya? Alhamdulillah lancar. Dari kita awal itu mulai dari Januari ya. Januari sampai sekarang itu sekitar 8 bulan. Sekarang 8 bulan. Oke, kalau misalkan panen September. rata-rata 1,5 bulan ya. Berarti udah berapa kali panen tuh? 1,5 bulan ya, sekitar 6 kali lah. 6 kali panen. Panen. Sekarang baru lagi masuk ke pijahan ke-7. 7. Kebetulan Iman yang sering di lapangan nih dia nih. Jadi dia yang tahu seluk-beluknya, pemberian pakan, kapal panen dia nih. Kalau saya lebih ke marketing sama finance. Pembibitan gimana bosku? Alhamdulillah Bagus. lancar Pak Banyu. Oke. Next. Channel KW. Channel KW. Oke. Channel KW. Mungkin nama orang KW. 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 Q gitu. Q. Kolam rangka bambu. Hmm. Kolam rangka bambunya 1 periode doang ya. 1 periode itu berapa? 5 tahun presiden. Enggak kali. Ya, kucing. Kalau rangka bambu ya mungkin bertahannya sekitar ya 1 tahun. Mungkin ini juga kita udah ada beberapa yang lapuk ya, yang udah harus ganti pokoknya. Gampang dipatahin. Gampang dipatahin ya udah. Ya untuk kolam bambu mungkin 1,5 tahun sudah harus ganti karena bukan ganti sih, perawatan ya. Perawatan. Ya kalau ada rezeki kita ganti juga. Rencana sih kalau nggak awareness kita pakai hebel. Pakai bata hebel yang putih itu yang buat bahan bangunan, yang kayak di kolam sebelah yang kemarin kita runtuh. Nah, pakai itu mungkin. Ya bisa. Oke. Itu aja mungkin dari Bapak apa Ibu sih channel KW? Dua-duanya Bapak Ibu, ada ya. Bapak Ibu. Ya makasih ya pokoknya buat admin channel KW, itu jawaban kita. Untuk 1 periodenya kita nggak tahu berapa. Oke, lanjut. Lanjut. 1. Skip dulu teman-teman. Lagi nguras air. Sisinya. Oke. Lanjut. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah Heri A. Priyanto. Ya, Pak Heri. Pak Heri. Pengen lihat ke kolamnya? Boleh. Monggo silakan. Sambil ilmu peralihan, boleh banget Pak. Tapi sebisa kita ya. Boleh Pak, datang aja ke DM lah. Kalau mau main ke kita pokoknya di daerah Bogor, di daerah Dramaga, Kabupaten Bogor, Dramaga. Nama kampungnya Kampung Cilubang. Nah, di situ tempat kita di situ. Boleh lah kalau memang mau main sini ya, silahkan Terbuka chat untuk DM lewat YouTube bisa ya? boleh. Ya YouTube bisa, Instagram kita bisa. Instagram bisa. Nanti kita kasih ininya ya. Channel Instagram kita nanti kita taruh deskripsinya di linknya di deskripsinya di Ya, link. jangan lupa di follow ya. Ya. Lanjut. Apa lagi?
Lokasi di mana? Oh, tadi sama Tadi. pertanyaan. Jalan Kampung Cilubang nomor 40, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu dia. Kalau teman-teman yang daerah Kabupaten Bogor, mungkin khususnya daerah Ciamas, kalau tahu yang namanya rumah makan Bukit Air, kita deket-deket situ. Ya, Bukit Air. Nah, patokan di situ. Kalau misalkan bingung, ya bisa lah nanti komunikasi sama kita, bisa kita jemput atau apa, main aja ke sini. Oke, next itu Dani Official. Itu terpalnya ukuran berapa bang? Mana nih? Terpalnya banyak. Kita ada ukuran buat indukan itu sekitar 2 kali 4. Ada 3 kali 4. Nah, terus itu buat mijah 4 kali 2. Terus buat mendeder atau pembesaran itu ada 3 kali 5. Nah, itu ada juga yang 4 kali 4 buat ngededer. Pokoknya yang besar-besar buat kita dederin lah. Buat Menyesuaikan luas lahan juga sih ya, Ya, sebenarnya luas menyesuaikan. lahan Karena- juga gitu. karena memang kita nggak bukan di kayak kebun ya, lahannya kita di dalam rumah. Ada tanah kosong kita bikin. Memanfaatkan apa yang ada semaksimal mungkin. Tuh. Oke. Ukuran 2 kali 3 berapa ya bang? 2 kali 3. Oh masih ini masih Pak Dani nih. Oh masih pada nih. Pak Dani official. Oke. Ukuran 2 kali 3. Berapa apanya nih? Berapa Bisa apanya? berapa harganya? Apa berapa kapasitas benihnya nih? Tapi nggak apa-apa kita jelasin Kita jawabin harganya. aja ya. Kalau 2 kali 3 mungkin 2 kali 3 meter ini terpalnya ya. 2 kali 3 meter ini harganya nggak tahu. Harganya bisa dicek di tempat terpal teman-teman masing-masing ya. Pokoknya setiap daerah pokoknya harga terpal tuh beda-beda, nggak sama. 300-an lah kira-kira lah. Ya 2 kali 3 ya 300-an. 300-an. Kalau yang merek Sakura. Sakura sih. Kalau yang merek Orchid mungkin agak lebih mahal dikit. Terus kapasitas 2 kali 3 tingginya 50 itu kalau bibit, kita berbicara bibit ya. Kalau kita kan berbicara bibit itu sampai 45. Kalau sampai 45 itu diisi bisa sampai cuma 15.000. 15.000 udah dilepas aja, harus dijual, jangan lewat. Jangan sampai lewat, ntar Ya, penuh banyak berbusa, berbusa mati. rugi. Lebih sayang daripada kita pertahanin mau ukuran besar tapi akhirnya mati, ya sayang juga. Berikutnya dari Setia EDZT. Oke. Apa tuh Setia Edge gitu ya kali bacanya ya. It's ya. Mijah berapa mijah berapa pasang bang? Hasilnya kok banyak banget. Mijahnya berapa pasang ya? Standar kita sih 2:2. 2 banding Ya mungkin 2. ini pertanyaannya kemungkinan Bang siapa namanya tadi? Bang Setia. Bang Setia nanyanya di bagian yang curhat deh, yang konten kita yang curhat ya, yang sampai bilang 400 ya. Ya itu kita waktu itu sih emang yang pertama banget tuh, pemijaan pertama banget. Entah kita miss ngitungnya atau mungkin tepat, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kejadian pada saat itu banyak banget memang. Bisa di atas 100.000 seperti itu. Awal mijah tapi kolam masih sedikit. Iya. Wah, kacau 7 ya? Ya 7. 7 ya? Cuman 7. Sekarang sih udah ya sekitar 10-12an. Iya 10-12an. Gitu. Jadi kalau dibilang banyak banget ya alhamdulillah, lahirnya banyak, matinya juga banyak. Ya, kalau ya idealnya mijah itu 3 pasang, 2 pasang udah ideal lah pokoknya. 1:1 aja juga bisa sih, nggak apa-apa. Terus kan banyak yang nanya juga Jack, indukannya berapa kilo sih gitu kan. Ya. Nah kalau indukan kita pakai di atas 1,5 sampai 2 kilo ya, enggak ya, 1 tahunan. punya 1 tahun tapi bobotnya 1,5 sampai 2 kilo ya ke atas. Mentok di 3 kilo kalau indukannya bahasa Sunda itu di 3 kiloan. Fisiknya sebetis saya lah. Ya gede lah pokoknya. Makanya hasilnya bisa lebih banyak gitu kan. Baru diomongin dari lele 212. Aduh, Wiro Sableng nih lele. Iya, Lele kayaknya Wiro Sableng. Lele. Kampak ini lele kampak. Ini kayaknya senior ini. Nah, indukannya Hanya berapa kilo bang? Oh iya tadi. Ya tadi sudah dijawab ya. Indukannya kita pakai indukannya Haji Abah Nasruddin. Nggak pakai yang lain, Sangkuriang. Ya mutunya bagus.
Nah, kalau ada beberapa di Abah itu ya, ada yang kita bilangnya kualitas super, yang ya biasa, kualitas super sama kualitas di atas super. Yang kalau di yang biasa itu ya paling masih 1 kilo. Nah, yang kalau yang udah di super itu sekitar 1,5-2 kilo. Nah, yang di atas super itu sekitar 3 kilo ke atas lah. Udah bobotnya udah besar banget pokoknya. Kita pakai yang di atas super. Tuh. Berikutnya dari coba Hasan Asari. Kalau berbusa maksudnya apa ya? Bad atau good news? Dua-duanya ada. Dua-duanya ada, Pak. Kalau misalkan bad newsnya kepadatan. Nah, sehingga penyebab kepadatan itu bisa menyebabkan resiko kematiannya tinggi. Jadi kalau bisa jangan sampai air itu berbusa. Nah, good newsnya apa? Benihnya banyak, Pak. Cuannya banyak. Cuannya banyak ya. Iya. Tapi kalau kena panen, kalau misalkan banyak ya berbusa itu tandanya memang banyak ya. Nah, ada juga mungkin ada yang ya pengaruh biota apa? Ya apa yang tergantung dalam air itulah, pengaruh alga atau apa. Saya juga pernah baca di internet pengaruhnya nggak cuma kepadatan, ada juga yang lain, cuma saya lupa. Tapi dominannya kepadatan ya? Ya kepadatan. Kalau berbusa kita lihat dulu, kalau misalkan belum ada kematian berarti masih aman. Bisa jadi itu karena airnya panas terus oksigennya naik atau biota yang ada di dalam airnya itu meningkat, itu bisa berbusa juga. Nah, kalau nggak ada kematian berarti wah bibitnya banyak nih gitu. Ya segera mungkin lah kita kita evakuasi lah, kita ambil beberapa bibitnya, kita tuh nggak dijarang-jarangin lah kalau kita sebut, kita jarangin kolamnya. Kapasitas normal berapa? Kapasitas normalnya misalkan 4x3 yaitu maksimal 20.000 ya, istilah 20.000. Kalau misalkan ada 30.000, 10.000 nya pindahkan ke kolam lain seperti itu, Pak. Itu aja yang bisa kita jawab. Lanjut aja, silakan. Next. Dari Alfian Bagus, untuk pelatihan di Abah itu dijelasin cara minja sampai pelihara ke dewasa tidak? Ada 2 kelas. Ada 2 kelas di Abah. Ada kelas pembenihan sama ada kelas pembesaran. Nah, kalau kelas pembenihan itu biasanya 3 hari 2 malam. Itu Jumat sampai Ahad, Minggu. Kalau yang pembesaran setahu saya dari Sabtu aja, 2 hari. Nah, Sabtu Minggu setahu saya ya. Zaman setahu kita tuh emang ada 2 kelas, biayanya juga berbeda gitu. Ya kalau mau lebih jelasnya nanti kita cantumin nomor Abah. Yang mau yang mau pelatihan lele juga ya nanti bisa langsung kontak ke Abah ya. Kalau mau dibilang pembesaran sih sampai pembesaran ya sampai dewasa ya ada, cuman ikut 2 kelas itu. Kita nggak sampai, kalau misalkan pembesaran 3 bulan ya. Kalau dari bibit 7-8 cm kan 3 bulan. Nggak mungkin kita pelatihan 3 bulan juga enggak. Ya, lagian juga kalau emang yang nanya ini pas siapa, Alfian ya. Kalau misalkan ingin berusaha dalam bidang usaha lele ini, Mas Alfian harus memilih salah satu segmen yang ingin ditekuni. Karena di lele itu ada 3 segmen yang kita pelajari. Itu ada segmen pembenihan, ada segmen pendederan, dan juga segmen pembesaran. Nah, kalau pembenihan itu seperti kita dari Nur Catfish itu membenih, itu beli indukan, kemudian kita yang memijahkan, lalu kita yang menetaskan telur itu sampai ke ukuran tertentu. Biasanya kita di ukuran 34 sampai 45 mentoknya. Dari 45 udah kita lepas itu ke petani pendederan. Nanti tugas mereka adalah mendeder. Nah, kalau pendederan itu berarti membesarkan dari ukuran yang 45 tadi yang kita jual ke ukuran tertentu juga. Ke ukuran 56, 78 atau mungkin 9, 10. Nah, terserah dia mau besar seperti apa. Nah, dari pendederan emang pasti ke pembesaran. Dan itu biasanya nanti hasil pembesaran itu dijual ke konsumen akhir seperti tukang pecel lele lah, rumah makan Padang, atau mungkin dari sektor tetangga-tetangga, ibu-ibu rumah tangga seperti itu. Nah, terserah mau milih segmen yang mana, yang nyamannya seperti apa, lakukan, yang penting senang dulu. Seperti itu. Oke, next dari Muhammad Rizky Alfarizi. Muhammad Rizky Alfarizi kan benar. Enggak juga sih. Air herbalnya pakai apa dan cara biar jadi hijaunya gimana? Kalau air herbalnya pakai apa kita nggak tahu, itu rahasianya Abah.
Pakai air. Iya pakai air. Pokoknya campuran-campuran yang abah lah itu mungkin yang pasti itu adalah organik. Nah itu organik, kemudian untuk hijaunya gimana, nah itulah prosesnya dari herbal tersebut yang membuat air jadi hijau. Prosesnya karena Sinar matahari, kemudian air yang sudah dikasih herbal itu ada mikroplankton atau apa namanya, kandungannya, pokoknya tumbuhan lah kandungannya. Dan kita juga sebagai alumni itu nggak tahu loh isi dari racikan herbalnya itu apa, karena emang nggak dikasih tahu seperti itu. Terus ada yang nanya juga, kenapa sih harus pakai herbal apa? Kenapa nggak cari cari yang lain? Nah kalau misalnya kita bilang begitu, berarti kita lewat dari metode dong. Buat apa kemarin kita capek-capek buat latihan, tapi tidak dimanfaatkan? Ada manfaat di sini gitu loh. Selama kita pakai herbal, alhamdulillah benih yang kita pijak hasilnya juga bagus, sehat-sehat, dan banyak juga orang yang mau bibit kita gitu. Bahkan setiap kita panen udah langsung habis gitu, karena apa, bibitnya sehat, kuat, daya tahannya tinggi terhadap penyakit ya Jack ya. Itu ya, itulah khasiat-khasiat dari herbal yang abah bilang kemarin ya. Alhamdulillah manfaatnya kita dapat. Next ya. Muhammad Rahman, oke, panjang banget nih, pelan-pelan ya. Kang, apakah ada ukuran kolam minimal untuk penetasan hingga panen? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya punya kolam 1,5 kali 3 meter, dijadikan kolam penetasan tiap hari, tapi di hari kedua dan ketiga larva lelenya selalu mati. Kang, mohon bimbingannya. Oke. Ukuran kolam itu sebenarnya nggak ada minimal, tapi yang ada minimal itu kapasitas bibit yang dimasukkan. Itu bisa jadi angka kematian itu bibit yang kita masukkan itu melebihi kapasitas kolam. Nah, kalau bentuk kapasitas kolam itu tidak ada yang maksimal minimal, misalkan 2 kali 3 itu bisa masuk bibit, 1 kali 1 juga bisa masuk bibit, tapi kita berbicara kapasitas 1 kali 1, 2 kali 3, 4 kali 3 itu berapa sih gitu kan. Tapi kalau kita ini pakai yang ukuran 4 kali 3 sama 2 kali 4 itu untuk penetasannya. Dari situ Bibit mati. Tapi di hari kedua dan ketiga larva lele yang selalu ada kematian ya. Air. Itu bisa jadi kualitas Induknya indukan, terus tadi faktor kapasitas bibit gitu. Terus ada lagi apa lagi? Banyak macam ini sih, banyak faktor ya. Banyak faktor indukan, air, ya gitulah pasti. Yang pasti kalau air kuncinya itu kita endapkan dulu. Kalau mau bagus hasil penetasan kita endapkan dulu selama 5 sampai 7 hari. Tapi nanti airnya disaring, jangan lupa disaring. Ya, paling gitu sih. Sama usahakan suhu air inilah stabil ya. Stabil di angka, di internet juga ya, sih, bisa di googling gitu. Ya, Bahkan beda jauh sih. Betul. Yang penting jangan pH jangan di bawah 7 atau apalah Ya, gitu. sekitar 2-3 bulan. Kalau kita sih saya pernah cek itu di 30. Bentar. Skip dulu lagi. Si Iman mau pindahin pompa. Apalagi? Banyak banget ya. Lokasi udah. Oke nih, pertanyaan terakhir dari Andini Official. Kak mau tanya, itu biaya 1,2 per orang. Biaya pelatihan kayaknya deh. Ya, biaya pelatihan. Ya, biaya pelatihan. Ya. Biaya pelatihan waktu kita ikut pelatihan itu biayanya 1.250.000 per orang di tahun 2020 bulan Desember. Kalau sekarang mungkin nggak tahu ya, tahu apakah sama atau ada peningkatan. Ada penaikan harga atau apa kita nggak tahu. Bisa langsung kontak aja ya ke Abah. Abah nanti.
bisa apa kabar, tapi kalau kita gitu kan dari sampai ke sana Ya. hujan deras. Hujan saudara, hujan lagi. Jadi ya gitu, kalau misalkan ibu kan Mbak Andi ini tadi ya, Ya, Mbak Andi ini berminat untuk ikut pelatihan, nanti nomor apa namanya bisa kontak kita via YouTube, Instagram aja ya. Instagram ya, Instagram. Instagram kita ada di Nur Catfish Farm Indonesia, ketik aja di situ muncul. Nah, jangan lupa di follow. Itu kita baru main juga tuh Instagram, jadi followernya masih sedikit. Kumaha? Oke. Habis. Makasih buat teman-teman yang udah nanya ke kita. Semoga jawabannya bermanfaat. Amin. Kalau masih belum kuat ya kasih lagi pertanyaan, nanti kita review lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke, makasih. Silakan kita jaga, dibuka, boleh ditutup. Boleh lagi ya? Iyalah. Oke, buat teman-teman terima kasih telah menyaksikan channel kami. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, bantu kita untuk bisa mencapai minimal 1000 subscribe lah. Oke, sekian aja dari kami. Tunggu konten-konten kami berikutnya di channel Nur Catfish Farm Indonesia. Salam sukses dan salam patil. Sampai ketemu di channel kami berikutnya. Bye bye. Bye. 2 menit.